Oke, Hai, welcome to our podcast, Potensi. Terus udah merasa jadi wapresman juga kan? Oh iya, berarti gue doang nih. Iya doang. Oke, ini mungkin untuk tahun ini gitu kan, ketika menjadi Presma. Sebenarnya agak mudah ya, asik. Agak mudah. Tuh, Great. biar ke-trigger aja. Oh ternyata jadi Presma gampang. Jadi banyak yang daftar kan? Iya banyak yang nyalon. Gitu. Gampang. Jadi sebenarnya nggak ada yang sulit sih. Kalau misalkan kita udah paham sama, kayak misalkan, oh sistem organisasi kayak gini gitu. Iya. Jadi kayak kita harus melebur sama siapapun ya kan, apalagi kita organisasi ya kan, yang ketemunya sama orang yang mungkin dari kayak beraneka ragam sifatnya, terus juga perilakunya, kayak ya itu kita harus nerima orang itu, kayak itu sebagai pelajaran terpenting sih. Karena apapun yang kita lakukan di organisasi itu, kayak misalkan skill koordinasi komunikasi itu pasti bakal kepake ketika kita udah kerja gitu. Karena itu saya juga pernah sharing sama abang-abang Presma sebelumnya gitu kan, karena ketika menjadi Presma itu selalu membuat timeline yang jelas gitu kan. Besok mau apa nih, besok bakal ngelarin kerjaan ini itu kepake di tempat kerjaannya. Oh jadi kayak selalu dipandang, oh ini orang rapi gitu. Jadi kayak itu salah satu skill yang bermanfaat buat kedepannya nanti gitu di jenjang karir. Jadi jangan terlalu mikir ngebem ngapain sih gitu kan, kayak capek banget pasti jadi Presma. Padahal ini ada hasilnya nanti gitu kan. Apa yang kita tanam itulah yang kita petik ya kan. Tuh, itu mungkin jadi suka dukanya itu kayak ya nggak ada dukanya, suka semua jadinya itu, karena buat bekal karir nanti. Itu sih kalau jadi Presma ya, kita harus memikirkan semuanya nih, kayak misalkan internal juga, eksternal juga, terus juga kondisi kayak komunikasi kita kayak gimana, itu kan juga harus diperhatiin lagi gitu ya. Mungkin itu sih kalau suka duka ya. Nah, barusan kita udah dengerin suka duka dari Presma kita. Sekarang dari sisi Wapresmanya nih, gimana nih suka dukanya? Aduh, apa ya suka duka gua? Waduh, Ya mungkin jadi wapresma ini cita-cita gua ya gitu kan, selama gua kuliah gitu. Sebenarnya sih jadi Presma. Gitu. Cuman waktu itu gua sweet sama Bang Irul gitu kan. Siapa yang jadi Presma gitu? Iya, ternyata gua kalah tuh. Bang Irul gunting ya, lu gunting kan? Ya, gua kertas tuh. Gua kalah, ya udah gua mengalah gitu kan, jadi wapres gitu kan. Nah, kalau misalnya dibilang sukanya ya, ini serius nih ya. Ini serius nih, suka siapa? Ya, sukanya mungkin ya gue bisa apa yang tadinya apatis mungkin ya gitu, gue jadi lebih aktif gitu kan, dipaksa untuk aktif, kenalan sama orang-orang kampus, kenalan sama teman-teman dari LFK lain gitu kan, yang mungkin sebelumnya di 2 periode sebelumnya gue cuman udah ngerjain proker, terus ikut-ikutan proker yang lain gitu kan. Jadi ibaratnya lingkup gue tuh yang tadinya kecil nih jadi gede banget gitu kan. Tuh mungkin itu yang paling bagi gue tuh, wah kita di Wapresma itu menyenangkan dalam hal ya gue bisa kenal dengan orang-orang lain gitu, dari pihak kampus gitu, teman-teman dari AFK lain gitu, dan teman-teman yang lain pun ya bisa kenal gue lah gitu kan. Gue bisa kenal gitu, itu mungkin ya yang dikenal biasa aja kali gitu kan. Cuman ya dari guanya pribadi nih gitu kan, mungkin ya bisa mengenal orang lain itu suatu hal yang menyenangkan gitu. Gue jadi punya relasi-relasi gitu. Bahkan gak cuma di dalam kampus aja gitu kan, gue juga bisa kenalan di luar kampus kan, dari teman-teman kampus-kampus lain gitu. Gue pun bisa kenalan gitu kan. Jadi gak cuma Presma aja nih yang dikenal gitu. Gue juga bisa kenalan, walaupun gue gak dikenal tapi gue kenalan. Aliansi Wapresma se-Jabodetabek yang bikin lah nanti gue. Kayak gitu. Mungkin gitu sih. oke, jadi punya relasi yang luas ya kita ya. Iya. Bener banget. Nah, tadi kan udah ngomongin suka duka nih. Sekarang buat Kak Irul,
boleh kepo dong alasan maju sebagai Presma nih gimana gitu alasannya? Kepo ya. Kepo Kepo nih. Kepo banget sih. Ini sebenarnya ini privasi tau. Nggak privasi. Cuman ini sebagai mungkin bisa dijadiin salah satu motivasi juga gitu, barangkali semuanya itu pengen jadi Presma gitu. Semuanya jadi Presma, nyalonin udah 10 pasang, 20 pasang. Itu mau ngapain Pak? Karena ini konsep dari organisasi yang ataupun prinsip yang saya pegang gitu dalam berorganisasi itu adalah kalau bukan saya siapa lagi. Kalau bukan gue siapa lagi? Ya, kalau bukan gue siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau gue beda Pak. Apa tuh? Kalau orang lain bisa, kenapa harus gue? Aduh, ntar yang orang lainnya begini Iya, bukan urusan gue kan. Enggak. Cuman ya tetap sih kita sama-sama gitu. Ketika emang kita pengen maju juga pasti ada silaturahmi dengan yang mungkin abang-abang ini pengen maju gimana nih gitu. Karena emang kondisinya itu mungkin emang tradisi kita itu perangkatan gitu kan. Jadi angkatan 2019 kemarin kita yang megang gitu untuk periode ini gitu. Jadi 2019 nggak ada nih gitu kan yang mau nyalonin jadi Presma ataupun mungkin malu gitu kan. Nah yang sekarang kelihatannya cuman gua ataupun Amar yang pengen yang kelihatannya aktif nih di BEM gitu. Jadi udahlah ini aja. Cuman tetap kita ada yang apa ya, perlu di satu frekuensikan gitu kan dari pemikiran kita, dari gua sama Amar gitu. Jadi kita coba satuin pemikiran. Mar nih kita pengen nerusin lagi nih perjuangan abang-abang. Ya. Itu kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Kalau bukan sekarang kapan lagi gitu. Jadi tujuannya itu buat melanjutkan estafet perjuangan tuh yang paling penting sih. Karena kalau misalkan bukan kita berdua siapa lagi? Iya. Gitu. Itu sih paling kalau misalkan dari tujuan dari saya menjadi Presma ya. Gitu ala. Oke, oh ya nggak lengkap rasanya kalau pertanyaan cuma ke Presma ya nggak sih? Iya betul. Nah sekarang buat Wapresmanya, Kak Amar, kenapa sih mau ditawarin maju jadi Wapresma bareng Kak Irul? Sogok. Apa sih Kak alasannya? 15 juta gimana? Gitu kan? 15 juta. Tawarin 15 juta jadi Wapresma. Widih. Enggak, jangan canda. Mahal harganya amat. Tadi udah dibilangin ala sweet. Kalau suwi. Enggak, canda. Ya, alasan maju jadi Wapresma. Sebenarnya ya awalnya bener sih tadi itu pengen jadi Presma itu beneran gitu, pengen jadi Presma, cuman kayaknya emang Irul ya gitu yang lebih cocok gitu kan. Tambah ya Irul emang sebelumnya jadi Wapresma juga gitu kan. Jadi kalau jadi pesaing pun gitu merasa kayak wah, udah kalah duluan gitu kan. Bukan takut mencoba tapi sebenarnya kayak ya sadar diri gitu. Terus tiba-tiba ditawarin sama Irul gitu kan. Mar lu mau gak jadi Wapresma gitu. Oke deh gitu kan, siap gitu. Ini bukan paksaan ya gitu. Ini benar keinginan gue juga gitu. Jadi Wapresma untuk ibaratnya membantu Bang Irul gitu kan dari segi internalnya atau apapun gitu kan. Nanti Bang Irul lebih sibuk atau apa gitu kan, pasti butuh backupan gitu. Gue siap untuk posisi itu. Betul. Ya. Itu apa tadi pertanyaannya? Jadi lupa. Kenapa? Alasan ya, alasan. Iya. Terlalu mungkin jangan spesifik. Iya. Mungkin ya kurang lebihnya gitu sih gitu kan, alasan yang benar tuh emang kepengen ya. Iya emang kepengen gitu. Pengen jadi Presma sebenarnya gitu. ya, pengennya jadi Presma cuman sadar diri. Iya dari Jadi duduk sadar diri. Bukan ya. beda Pak. Aduh ngejokes nih ya. Iya ini gitu lah emang keinginan sih gitu. Karena ya
ya karena nanggung gitu kan, gue ngapain lagi gitu join di LFK lain gitu kan, jadi ya udah deh gitu kan, gue lanjut terus di BEM gitu kan sampai periode akhir gue juga gitu kan, karena tahun depan juga ya Insyaallah sudah ya. amin gitu kan, nah, mungkin juga kan ikutan organisasi lagi 4 tahun. Tapi bisa jadi Kenapa? jadi ini mahasiswa abadi. Sama dia yang nggak mau juga gitu kan, ya tujuan lain juga gue bisa di Nikah. BEM terus. Nikah. Ya lu juga mau nikah kan? Oh, Ya udah. semua orang mau. Iya, itu paling alam. Oke, kan tadi katanya ditawarin maju jadi Wapresma ya sama Kak Irol. Iya. Nah, buat Kak Irol nih, alasan Kak Irol ngajak Kak Amar sebagai Wapresma itu apa nih? Aku sama Kak Amar itu sebenarnya apa jadi aku sih? Apa sih? Aku ini. Jadi Aduh. Mayu. Jadi sebenarnya sama Amar itu dari awal Ormik itu satu kelompok ya gitu ya. Iya. Namanya Komodo ya. Jadi inget Komodo. Iya Halo teman-teman Komodo. Komodo. Komodo itu kita jadi satu tim kelompok Ormi gitu kan, kayak sekarang kan mungkin maba-maba sekarang kelompoknya namanya apa sih terkait ini ya, kayak misalkan kalau kemarin gitu virus Ya, nama-nama kita nama-nama virus lain. antivirus Ya antivirus. nama-nama virus ya, nama antivirus kayak Ya. Komodo, Semadap, terus Posos Sophos. itu lah. Nah kalau sekarang apa? Kalau sekarang warna, Oh, jadi warna. kayak Oh iya emerald benar-benar green gitu, gitu, Benar. yellow pink, terus kayak pistachio. merah marun. Iya. Ya Ya kan sesuai estetik, nah Iya, itu dia. iya. estetik. bener Iya, banget. Jadi berhubungan dengan warna ya. Nah kita tuh sama Amar dari satu kelompok Ormi, terus juga cuman itu agak kepisah gitu karena semester 1 kita ternyata nggak sekelas. Sedih banget ya nggak sih? Ternyata Amar masuk BEM gitu kan, masuk BEM di periode awal tuh semester 2 di tahun 2020. Ada Amar lagi, ketemu Amar lagi, terus periode selanjutnya ketemu Amar lagi. Makanya Amar juga ya sedikit paham lah sama BEM. Jadi ya kita coba penyamaan satu pemahaman lah gitu, jadi gampang di satu frekuensinya gitu sih. Kenapa alasan gue kenapa narik Amar gitu, yang penting Amar yang udah tahu seluk-beluk gue, Jelek bagusnya. jelek bagusnya, cuman kebanyakan jeleknya. Bagus kok bagus. Ya, bagus. Nah, cuman kalau Amar kan lebih ke akademik gitu, fokus Amar kan ke akademik. Masya Allah, emang gue seambis gitu ya? Oh Enggak pak. enggak, Enggak. tapi seambis itu, IPK Pak. aman. Aman. Anda bagaimana? Enggak, jangan jadi Oh bahas iya, di iya. sini. Beda-beda bahasan ya, Iya. kita beda bahasan. Ya itulah, jadi ya Amar lebih paham tentang internal, apalagi Amar pintar gitu kan di bidang akademik. Jadi kalau ada yang nanya-nanya tentang kuliah, jangan ke Presma, gue ke Presma. Masya Allah. Gitu. Boleh banget. Ya paling si Amar temen dari awal masuk, Dari bayi. dari Maksudnya bayi di Iya, NR. bayi gitu. di NR. Intinya udah bestian ya dari dulu, udah bestie abis. Oh iya, kita Iya. pernah dimarahin bareng ya. Dia kemarin pas di Ormik ya. Iya, baru hari keberapa. Udah lah, Aduh. maaf Bang Cai. Hmm, Oke, itu sih. nggak kerasa ya Kak, kita udah ngobrol banyak banget hari ini. Oh iya. Aduh, ya karena saking serunya nggak sih pembahasan kita di episode kali ini? Betul sekali. Nggak kerasa ya? Iya. Udah setengah jam. Ini kita udah Widih. dari pagi sampai malam gak sih ini? Kebanyakan dikat. Oke, sebelum kita tutup, dari Kak Irul dan Kak Amar ada yang mau disampaikan lagi atau mau kasih quotes of the day nih? Waduh. Aduh. Bisa sih sebenarnya. Cuman ini perlu pemikiran sejam 2 jam. Kotak-kotakan mah Irul dah. Iya. Jago. Intinya untuk para mahasiswa baru dan juga mungkin angkatan
ya dari 2018 sampai 2022. Kita ini mahasiswa gitu, yang dimana spesies paling spesial yang spesial gitu, karena kita ini kaum intelektual dan juga sebagai agent of change, dan juga peran-peran pemuda itu lebih banyak di mahasiswa gitu. Jadi untuk seluruh mahasiswa STTNF, masa depan bangsa ini berada di tangan kita. Mari kita sama-sama coba suarakan apa yang ingin kita suarakan, saling bersinergi untuk STTNF yang lebih baik. Mantap banget Pak. Wih, keren. Oke, mungkin sampai sini aja ya podcast kita kali ini. Ya, kita sudahi. Oh iya, jangan lupa nih buat Sobat Potensi, kalau kalian punya saran tentang topik apa, potensi di episode berikutnya, boleh banget nih DM Instagram BEM STTNF. Gak usah takut di ghosting, karena saran kalian bakalan kita baca kok. So, sampai berjumpa lagi Kak Irul, Kak Amar. Bye-bye. Iya, sama-sama. So, buat Sobat Potensi, be happy and see you. Bye-bye.